Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kenikmatan yang sangat besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ini merupakan suatu nikmat yang patut kita syukuri, karena tidak semua dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini bisa mampu untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dahulu mereka para ulama, dari kalangan ulama terdahulu yang soleh, sebagaimana yang dinukilkan oleh Mu'alla Al-Fadl rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya dahulu mereka dari kalangan tabi'in, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan berturut-turut, berdoa kepada Allah agar bisa dipertemukan, diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar yang patut kita mensyukurinya. Maka ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara beberapa hikmah bulan suci Ramadan, kalau kita mau membahasnya itu teramat banyak. Tetapi pada kesempatan di hari ini kita membahas yaitu satu persatu dari hikmah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bulan suci Ramadan. Yang pertama, bahwasanya bulan suci Ramadan itu merupakan sebuah kesempatan emas agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena sebagaimana di dalam Al-Qur'an, Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam ayatnya, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian asyam, puasa, sebagaimana kewajiban itu telah diwajibkan yaitu pada umat-umat yang sebelumnya. Yang mana dari hikmah yang sangat besar dari puasa itu adalah agar hamba-hamba Allah itu menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah yang pertama. Berbeda mereka orang-orang yang terdahulu, ketika diingatkan dengan wasiat takwa kepada Allah, maka mereka menangis. Berbeda dengan orang sekarang ini, saat ini, ketika diingatkan yaitu dengan masalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka kebanyakan dari manusia dengan kesombongannya, dengan mengatakan, urus saja urusan dirimu, tidak perlu Anda mengikuti ataupun mencampuri urusan kami. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dirinya mengatakan bahwasanya mereka ketika diingatkan dengan wasiat bertakwa, maka mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin melihat yaitu contoh yang sangat mulia, contoh yang sangat baik untuk kita jadikan sebuah perumpamaan, adalah apa yang dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Ketika pada suatu hari Al-Khalifah ini menaiki di atas kendaraannya yang sangat mewah. Ketika pada saat itu lewatlah seorang Yahudi
Kemudian seorang Yahudi itu mengatakan, "Wahai khalifah, bertakwalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala." Tapi kita melihat bagaimana yaitu ketawaduan yang dimiliki oleh sang khalifah ketika diingatkan dengan wasiat bertakwa kepada Allah, maka khalifah Harun ar-Rasyid turun dari atas kendaraannya, kemudian dirinya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketawaduan, kerendah hatian. Kemudian berkata Khalifah Harun ar-Rasyid mengatakan, "Berilah apa yang diinginkan oleh seorang Yahudi ini. Apa yang dimaukan oleh seorang Yahudi ini, maka berikanlah haknya." Kemudian dikatakan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, "Wahai Khalifah, kenapa Anda mau mengikuti apa yang dikatakan oleh seorang Yahudi tersebut?" Maka berkata Khalifah bahwasanya cukuplah Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya yang mulia, yaitu beliau Khalifah mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-206. Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idza qila lahu taqillah akhadhatul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika diingatkan kepadanya yaitu dengan wasiat bertakwalah Anda kepada Allah, fa akhadhatul izzatu bil ismi, maka bangkitlah jiwa kesombongannya, fahasbuhu jahannama wala bi'sal mihad, maka cukuplah bagi mereka orang-orang yang sombong yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala, dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Maka ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah yang pertama dengan puasa itu adalah bagaimana melatih diri kita untuk menjadi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kita di hari ini. Naktafi, waffaqallahul jami' bima yuhibbullah wa yarda.